Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Absari, NIM 11231065. Dosen pengampus saya yaitu Ibu Widyastuti Eskom MAK. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan tentang analisis keuangan. Yang pertama yaitu ada konsep dasar laporan keuangan. Konsep dasar laporan keuangan yaitu mencakup prinsip-prinsip dan aturan yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Konsep-konsep dasar ini memastikan konsistensi dan relevansi dalam penyajian informasi keuangan. Yaitu ada definisi. Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang mencerminkan kondisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sehingga membuat informasi yang objektif dan dapat dibandingkan. Komponen utama laporan keuangan meliputi yang pertama yaitu ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan utama dari laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan bermanfaat untuk para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ada beberapa tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, yang kedua menggambarkan kinerja keuangan, yang ketiga memperlihatkan posisi keuangan, yang keempat menyediakan informasi arus kas, yang kelima memenuhi kewajiban pelaporan. Di sini saya menjelaskan mengenai laporan keuangan tentang rasio. Saya mengambil dua contoh rasio, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Di sini kita sudah memasuki perhitungan dari rasio likuiditas. Yang pertama ada net working capital dengan rumus harta lancar dikurang utang lancar. Kita bisa melihat laporan keuangannya dari Excel. Tadi rumusnya yaitu harta lancar dikurang utang lancar. Berapa sih harta lancar dari 2001 dan 2002? Harta lancar. Total harta lancar pada 2001 yaitu 6.400. Dikurang utang lancar pada 2001. Yaitu 2.312. Kita jumlahkan. 6.400 dikurang 2.312. Hasilnya yaitu 4.088. 2002, harta lancar pada 2002 yaitu 2.750. Dikurang 3.000 utang lancar pada 2002. $3.812. Di sini 3.200
3.812. Kita jumlahkan. Hasilnya yaitu min 1062. Di sini makin tinggi nilainya makin baik perusahaan tersebut. Sebaliknya, makin rendah nilainya maka semakin buruk perusahaan tersebut. Maka pada 2001 yaitu perusahaan sedang mengalami baik, dan 2002 karena posisi dia minus maka perusahaan sedang buruk. Perhitungan selanjutnya, yang kedua yaitu current ratio atau rasio lancar. Rumusnya harta lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Harta lancar pada 2001 tadi yaitu 6.400 dibagi utang lancar pada 2001 yaitu 2.312. Kan dari rumusnya dikurung maka dikurung dikali 100%. Kali 100. Nah, tidak ada persen seharusnya. Hasilnya yaitu 276,8. Persen. Ini kita tulis persen. Yang kedua, pada 2002 harta lancar pada 2002 yaitu 2.750 dibagi utang lancar pada 2002 yaitu 3.812 dikali 100. Hasilnya yaitu 72,1. Maka makin tinggi nilainya makin baik perusahaan tersebut, sebaliknya makin rendah nilainya maka semakin buruk perusahaan tersebut. Sama seperti nomor 1, tetapi nomor 2 ini idealnya yaitu 150%. Jika melebihi 150% maka itu baik yang tidak diperbolehkan. Baik, tapi tidak diperbolehkan. Karena jika terlalu menumpuk juga itu tidak baik. Yang ke 2002 yaitu buruk. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio cair. Rumusnya harta lancar dikurang pendapatan dibagi utang lancar dikali 100. Harta lancar tadi pada 2001 yaitu 6.400 dikurang pendapatan. Dari mana pendapatan? Kita buka Excel. Karena di sini tidak ada pendapatan, maka kita jumlahkan dari bahan baku ditambah barang dalam proses ditambah barang jadi. Pada 2001 yaitu bahan bakunya 150, barang dalam prosesnya 550, barang jadinya 350. Kita hitung 150 ditambah 550
ditambah 350. Hasilnya yaitu 1050. Pada 2002, 250 ditambah 450 ditambah 1050. Hasilnya yaitu 1750. Maka pendapatan pada 2001 yaitu 1050, pendapatan pada 2002 yaitu 1750. Jika masih bingung, kita tulis di sini. Sama dengan sum. Ini ditambah ini tambah ini tambah ini. Enter. 2001 yaitu 1050 dan 2002 nya sama kayak tadi. Jika sum titik koma 150 titik koma 1550. Enter. Hasilnya 2001 yaitu 1050, 2002 1750. Kita masukkan ke rumusnya. Pendapatan pada 2001 tadi yaitu 1050, utang lancar pada 2001 2312 dikali 100. Kita hitung, ininya dibagi, dapat hasil yaitu 231,4%. Salah persen. Pada 2002 harta lancar dilihat lagi pada Excel. Harta lancar pada 2002 yaitu 2.750 dikurang pendapatan tadi pada 2002 yaitu 1.750 dibagi utang lancar pada 2002 yaitu 3.812 dikali 100. Jumlahkan, dapat di angka 26,3. Di sini sama, makin tinggi nilainya semakin baik perusahaan tersebut, sebaliknya makin rendah nilainya maka semakin buruk perusahaan tersebut, tetapi idealnya 150. Maka sama seperti tadi, yaitu 2001 yaitu baik tapi tidak diperbolehkan, dan 2002 yaitu kategorinya buruk. Jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang 100%. Rasio likuiditas selesai sampai rasio cair, karena rasio likuiditas hanya ada 3, net working capital, current ratio, dan rasio cair. Selanjutnya kita memasuki perhitungan tentang solvabilitas.
Kapabilitas terbagi dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Yang pertama kita hitung dulu debt to asset ratio atau DAR. Dengan rumus utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi total aset dikali 100. Kita hitung pada 2001 sama seperti tadi, utang lancar pada 2001 yaitu 2.312 ditambah utang jangka panjang. Utang jangka panjang pada 2001 yaitu 3.100 dan 2002 2.100. Kita hitung 3.100 pada 2001 dibagi total aset. Total asetnya yaitu 11.212. 11.212 dikali 100. Hasilnya 48,3%. Yang 2002 sama seperti tadi, utang lancar pada 2002 yaitu 2.750, tulis 2.750 ditambah berapa tadi utang jangka panjang pada 2002 yaitu 2.100. Tulis di sini 2.100 dibagi total aset. Total aset pada 2002 yaitu 14.150. Tulis di sini 14.150. Benar kah? 14.150 benar. Dikali 100. Kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 34,3%. Di sini semakin tinggi nilainya maka semakin buruk, semakin rendah nilainya maka semakin baik. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis pada nilainya misalkan 45%, itu dari nilai perusahaan sejenisnya. Di sini semakin tinggi nilainya maka semakin buruk, semakin rendah nilainya maka semakin baik. Maka 2001 dikategorikan dengan buruk karena dia melebihi dari 45%. Dan 2002 yaitu dikategorikan dengan baik karena di bawah dari 45%. Selanjutnya perhitungan terakhir yaitu ada debt to equity ratio atau DER. Rumusnya utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100. Sama seperti tadi, utang lancar pada 2001 yaitu 6.400 utang jangka panjangnya sama seperti tadi, $3.100 dan kita cari yaitu adalah
total ekuitas. Kita lihat total ekuitasnya berapa. Paling bawah adanya. Total ekuitas yaitu 11.212. Kita tulis 11.212 dikali 100. Hasilnya 84,7. Yang 2002, utang lancar pada 2002 yaitu 2.750 ditambah utang jangka panjang pada 2002 yaitu 2.100 dibagi total ekuitas pada 2002. Kita lihat yaitu 14.150 dikali 100. Hasilnya 34,3%. Maka semakin tinggi nilainya maka semakin buruk, dan semakin rendah nilainya maka semakin baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang nilainya jangan 30, 40%. Dan 2001 yaitu karena perusahaan sejenisnya dengan nilainya 40%, maka 84,7% yaitu buruk karena melebihi dari 40%. Dan 2002 yaitu 34,3%, maka dikategorikan baik. Sampai di sini perhitungan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua, dan semoga ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perhitungan ataupun penjabaran yang saya jabarkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.